Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Teman-teman tahu dong ini kue apa? Nah, ini bludercup kukus yang belakangan ini sempat viral. Teman-teman juga bisa membuatnya sendiri di rumah ya. Cara membuatnya mudah dan bahannya ekonomis. Sebelum itu, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ya untuk subscribe, like, share, dan komen. Sekarang kita siapkan dulu bahan-bahannya. 300 gram terigu, 100 gram gula pasir, 30 gram margarin, 1 butir telur, 250 ml santan, seperempat sendok teh garam, 1 saset susu kental manis, 1 sendok teh ragi instan, lalu keju parut secukupnya untuk topping, kismis secukupnya untuk topping. Teman-teman juga bisa menggunakan topping yang lain ya, seperti coco chip misalnya. Nah, langkah pertama kita siapkan wadah, lalu kita masukkan 1 butir telur, masukkan juga gula pasirnya, tambahkan 1 saset susu kental manis. Nah, ini susu kental manisnya mereknya terserah teman-teman ya, boleh menggunakan merek apa saja sesuai selera. Selanjutnya kita masukkan margarin. Nah, ini semua bahan yang ada di mangkuk ini kita campur ya, kita aduk-aduk. Ini kita aduk sampai semuanya merata dan menyatu, sampai gulanya larut. Nah, ini kita aduk terus. Nah, penampakannya akan menjadi seperti ini teman-teman ketika gula dan margarin sudah larut di adonan. Nah, selanjutnya akan saya masukkan santan. Santan ini saya dapat dari 65 ml santan instan yang kemasan kecil, ditambahkan dengan air ya sehingga menjadi 250 ml. Lalu tambahkan juga garam. Lalu ini kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Nah, selanjutnya akan saya masukkan terigu. Nah, ini saya ayak dulu. Nah, teman-teman, tadi adonannya kan berwarna putih pucat ya. Agar tidak pucat, tadi saya teteskan 2 tetes pewarna kuning. Sayang videonya terpotong karena ada masalah di HP saya tadi. Nah, ini setelah terigu dimasukkan, ini kita aduk-aduk, kita campur. Ini sengaja ya teman-teman memasukkan terigunya sedikit demi sedikit. Nah, ini kita ayak, lalu kita aduk lagi. Begitu seterusnya nanti hingga terigunya habis. Teman-teman, jika teman-teman menghendaki kuenya berwarna yang lain, misalnya berwarna hijau atau pink, teman-teman bisa tambahkan
pasta pandan untuk hijau atau pewarna hijau, juga bisa tambahkan warna yang lain ya, sesuai keinginan saja ya teman-teman. Sekarang kita masukkan sisa terigunya. Nah, ini kita aduk lagi, kita campur hingga merata ya semuanya. Ini memang adonannya lihat seperti ini ya teman-teman. Ini adonannya sudah siap. Sekarang tinggal kita masukkan ragi instannya. Lalu kita aduk lagi semuanya hingga ragi instannya merata di adonan ya. Sekarang saya ganti pakai spatula untuk meyakinkan agar semua adonan betul-betul tercampur rata ya. Nah, ini dia adonan siap digunakan. Nah, sekarang saya akan masukkan adonan yang sudah jadi ini ke dalam cup. Saya menggunakan cup puding dengan volume 100 ml ya, teman-teman. Bebas menggunakan yang lebih kecil atau lebih besar. Nah, ini kita isikan adonannya hanya setinggi setengah cup saja ya, teman-teman. Karena nanti adonannya akan mengembang. Nah, ini semua cup yang sudah saya isi dengan adonan. Untuk satu resep ini kurang lebih akan menghasilkan 14 cup puder kukus ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya akan kita biarkan adonannya. Kita tutup dengan lap atau bisa juga dengan plastik wrapping. Ini akan kita diamkan kurang lebih sekitar 1 jam. Nah, ini setelah 1 jam saya buka. Nah, adonan sudah mengembang, sudah tinggi sampai ke atas. Nah, langkah selanjutnya adalah menambahkan topping parutan keju dan kismis ke atas adonan ya. Teman-teman, jika dalam waktu 1 jam adonan teman-teman belum mengembang, teman-teman bisa tambahkan waktunya ya. Nah, ini untuk topping teman-teman juga bebas, nggak harus keju dan kismis. Kebetulan saya punyanya ini. Teman-teman bisa menggunakan coco chip ataupun sukade ya. Nah, ini dia semuanya sudah diberi topping.
Teman-teman, jika teman-teman menggunakan cup yang lebih kecil, tentu hasil kuenya akan lebih banyak lagi ya jumlahnya. Nah, ini sebentar lagi tinggal kita kukus ya. Kita siapkan dulu klakatnya. Nah, ini akan saya lihat apakah klakatnya sudah panas. Nah, ternyata sudah panas, sudah mendidih. Ini akan langsung saya masukkan saja ya adonan kuenya. Teman-teman ingat ya, jika teman-teman menggunakan kukusan biasa, tutup kukusannya harus dilapisi dengan serbet agar airnya tidak menetes ke dalam adonan kue. Nah, sekarang semua cup berisi adonan kue sudah masuk ke dalam klakat. Selanjutnya ini akan kita kukus kurang lebih selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit ini kita buka. Hasilnya seperti ini. Kuenya cantik dan gembul banget ya teman-teman. Nah, ini saya matikan kompor. Kuenya akan saya pindahkan ke dalam nampan agar cepat dingin. Nah, ini dia kue yang kita bikin tadi, bluder cup kukus. Kuenya cantik sekali, gembul banget dan cabi, menggemaskan ya teman-teman. Teman-teman, kue bluder cup kukus ini bisa teman-teman simpan dan dikonsumsi keesokan harinya, asal diletakkan di wadah yang tertutup ya, sehingga kuenya permukaannya tidak keras. Nah, ini kuenya gemes banget pokoknya. Nah, sekarang akan saya cicipin. Kuenya lembut, enggak seret, enak rasanya. Teman-teman bisa mencoba membuatnya di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat.